Dikisahkan pada tahun 2021, pasukan alien yang disebut dengan Heavy melancarkan invasi besar-besaran ke bumi. Hanya dalam waktu 1 tahun, permukaan bumi hampir sepenuhnya luluh lantak. Namun, berkat perjuangan keras dari warga bumi, pasukan alien berhasil dipukul mundur dan kapal induk mereka pergi meninggalkan bumi. Meski begitu, perang belum benar-benar usai, karena tanpa disadari manusia, kapal induk alien tersebut ternyata meninggalkan ribuan pasukan di permukaan bumi. Mereka tidak ikut mundur, sebaliknya mereka bersembunyi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia menunggu waktu yang tepat untuk kembali bergerak. Maka dari itu, pada tahun 2023 dibentuklah Badan Keamanan Internasional yang disebut USDF, yang bertujuan memburu sisa pasukan alien dengan cara membangun ratusan pos militer di seluruh perbatasan wilayah negara. Let's go, eyes up. Namun sayangnya, meski sudah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun lamanya, banyak pos pertahanan mulai ditinggalkan prajurit dan dibiarkan kosong begitu saja. Selain karena situasi sudah dianggap lebih aman, pihak USDF sendiri mengaku kekurangan dana operasional akibat korupsi yang merajalela. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya sebuah bencana tidak serta-merta menghentikan keserakahan, tapi justru menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi dan pencitraan. Suatu hari, 3 prajurit militer yaitu Alex, Frankie, dan Ryan diterbangkan dari pangkalan udara Iran menuju pos pertahanan 37 yang berlokasi di perbatasan Palestina, Afghanistan. Mereka dikirim sebagai tambahan personel. Dalam misi ini, mereka juga ditemani 2 orang wartawan bernama Holly dan Savino yang ditugaskan meliput aktivitas mereka. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat bahwa pertempuran melawan alien masih terjadi di beberapa wilayah, yang membuktikan bahwa keberadaan mereka tidak bisa diremehkan meski sudah 1 dekade berlalu. Setibanya di lokasi pendaratan, mereka dijemput kendaraan lapis baja untuk menuju pos 37. Namun di tengah jalan, tim penjemput tiba-tiba menerima perintah untuk membantu pertempuran di suatu wilayah. Dan apa boleh buat, ketiga prajurit dan 2 wartawan itu terpaksa berjalan kaki menuju pos 37 berbekal peta yang diberikan. And when you saw the outpost, what were your first thoughts? Sampai pos 37, mereka melihat asap tebal membumbung tinggi dari dalam pos seolah baru saja terjadi serangan. Tanpa buang waktu, ketiganya pun segera menyusun strategi menghadapi serangan alien. Begitu masuk ke dalam, mereka mendapati seorang prajurit terlibat baku tembak tanpa tahu siapa yang dilawan. Ketiga prajurit itu pun secara refleks ikut membantu dalam aksi tembak-menembak tersebut. Namun belum sempat memahami situasinya, mereka justru mendapat intimidasi dari beberapa anggota militer di sana. Ketiganya diperlakukan dengan kasar, dibentak, dan diancam akan dibunuh. Bahkan karena saking takutnya, Ryan sempat-sempatnya ngompol di celana. Hal itu pun sontak membuat para intimidator itu tak kuasa menahan tawa. Karena rupa-rupanya ketiganya baru saja kena prank sebagai bagian dari tradisi penyambutan anggota baru di pos 37. Sorry guys, just a little joke the men like to play on the new arrivals. Hey, the commander wants to see you. Setelah saling memperkenalkan diri, komandan pos 37 yaitu Spears memanggil Holly dan Savino ke ruangannya, lalu menjelaskan bahwa pos 37 merupakan salah satu pos paling berbahaya di antara yang lainnya. Selain kerap mendapat serangan alien, mereka juga sering diserang militan lokal atau pemberontak dari manusia yang ingin mengusir keberadaan mereka dari wilayah tersebut. Meski hingga detik ini, sang komandan belum mengetahui alasan para pemberontak itu menyerang pos 37. Jadi, suka nggak suka, siapapun yang menjadi bagian dari pos 37 harus siap dengan pertempuran sekalipun mereka adalah jurnalis. Untuk itulah, komandan memberi keduanya senjata api untuk berjaga-jaga antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Esok paginya, Alex dan kedua rekannya berusaha berbaur dengan anggota militer lainnya, seperti sarapan bersama ataupun saling berbagi kisah perjuangan di masa lalu. Semua yang bertugas di sini bisa dikatakan adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka sudah bertempur sejak pertama kali alien itu datang ke bumi. Ditambah, pos ini paling sering menjadi target sasaran, sehingga para prajurit menganggap serangan itu bagian dari kehidupan sehari-hari. What does that mean? Suatu hari, mereka dikejutkan serangan mendadak dari militan lokal dan baku tembak pun tak terhindarkan.
Di tengah pertempuran, seorang prajurit bernama Duke mendapat tembakan fatal di lengan kanannya. Meski pos 37 sempat mendominasi, para militan itu ternyata cukup tangguh untuk dikalahkan. Beruntung, bantuan udara datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan seluruh militan yang menyerang. Malam harinya, karena kondisi Duck semakin memburuk, Letnan Grant terpaksa membawanya ke markas utama yang berjarak 30 km untuk mendapat perawatan, sekalian mengambil tambahan persediaan makanan dan amunisi untuk pos 37. So, he's gonna be okay, but he's done here. Kemudian di hari berikutnya, Letnan Grant mengabarkan bahwa Duke dipindahkan ke tempat perlindungan dan tugasnya di pos 37 resmi berakhir. Kabar itu membuat seluruh anggota merasa kehilangan, namun mereka sadar keputusan tersebut adalah yang terbaik untuknya. Setelah itu, Letnan menugaskan Alex dan yang lain mengumpulkan serta membakar jasad militan yang tergeletak di area pertempuran. Sementara Zilla dan timnya melakukan patroli di sekitar pos. Esok harinya, pos 37 kedatangan seorang prajurit dari markas utama bernama Alderi yang menawarkan dirinya bergabung dengan pos 37 setelah mendengar bahwa mereka kekurangan personel. Frankie. Evening, sir. Come on, Frankie. Hey, Salim. Selang 1 hari setelahnya, penduduk setempat bernama Salim mendatangi pos 37. Dia adalah seorang penerjemah bahasa serta informan penting yang membantu militer sejak pos ini didirikan. Salim kemudian melaporkan tentang adanya aktivitas mencurigakan di sebuah wilayah bernama Grim, di mana beberapa hewan ternak milik penduduk lokal ditemukan telah mati secara mengenaskan akibat sebuah serangan. Maka dari itu, sang komandan menugaskan Letnan Grant bersama timnya pergi ke sana untuk melakukan investigasi. Setibanya di sana, mereka mendapati adanya lendir pada potongan bangkai hewan ternak tersebut, yang menunjukkan bahwa serangan itu disebabkan oleh alien heavy. Lalu tak jauh dari sana, seorang pemuda setempat berjalan mendekati prajurit dengan tatapan kosong. Dan bersama dengan itu, muncul sesosok alien heavy di atas tebing yang kemudian menyerang tempat tersebut. Nah, celakanya tidak ada satupun dari mereka membawa senjata yang mampu menembus pelindung baja alien heavy. Menyadari hal itu, Letnan Grant memerintahkan seluruh anggotanya segera mundur. Where is North? Namun sayangnya, meski para prajurit berhasil berlindung di tempat yang aman, mereka justru kehilangan Letnan Grant. Tanpa buang waktu, mereka segera kembali ke lokasi sebelumnya untuk mencarinya. Tapi di sana, mereka hanya menemukan helm milik sang letnan lalu membawanya kembali ke markas untuk memeriksa rekaman yang tersimpan di helmnya. Nah, dari rekaman tersebut terungkap bahwa Letnan Grant diculik oleh alien heavy, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi pada prajurit USDF. Malam itu juga, komandan berangkat menuju markas utama untuk melaporkan insiden tersebut pada petinggi USDF. Dan selama kepergiannya, kepimpinan pos 37 diserahkan kepada Will. Dengan perintah tegas, tidak seorang pun boleh masuk ataupun pergi meninggalkan pos dalam keadaan apapun. Who the fuck are you? Namun tanpa disangka, mereka justru didatangi BMCF di keesokan paginya. Sebuah badan khusus yang mengaku dikirim USDF untuk menyelidiki kontak mereka dengan alien di hari sebelumnya. Your orders are to stay at base. Do not interfere. Situasi pun sempat memanas karena Will melarang anggota BMCF masuk ke dalam pos. Meski begitu, kedua belah pihak akhirnya sepakat menahan bentrokan sambil menunggu perintah lebih lanjut. Lalu di malam harinya, Will menerbangkan drone yang dilengkapi night vision untuk memantau anggota BMCF yang mendirikan camp di luar pos 37. Tanpa diduga, dari pantauan drone tersebut, mereka justru mendapati seekor alien tengah mengejar Salim di area terbuka. Tanpa memikirkan kembali perintah komandan, Will dan timnya bergerak cepat menggunakan kendaraan lapis baja untuk mengevakuasi Salim, serta menangkap alien tersebut dan membawanya ke markas. What the fuck are you doing? Tak lama setelah itu, sang komandan akhirnya kembali ke pos namun dengan amarah yang memuncak. Karena Will melanggar perintahnya untuk tidak keluar dalam keadaan apapun. Sekalipun para alien itu juga diketahui menculik beberapa anggota BMCF yang mendirikan camp di luar area. I told you not to go off this base.
Your job, Sergeant, is not to think. Your job is to obey orders. Namun di lain sisi, ketika Salim mendengar bahwa sang letnan menghilang, Salim justru berinisiatif membantu Will mencari di mana keberadaannya. Karena Salim merasa berhutang budi pada Pos 37 yang sudah berulang kali menyelamatkan dirinya. Meski begitu, Will berpesan agar Salim tidak melakukan tindakan yang beresiko, serta segera mengirim koordinat lokasi jika nantinya dia berhasil menemukan Letnan Grant. I'm gonna go out on a limb here and... Oh shit, it's Salim. Fuck. Namun di suatu malam, tidak seperti biasanya, Salim mendadak berkunjung ke pos dengan tatapan mencurigakan. Setelah diperiksa, Salim tiba-tiba merebut pistol lalu menembak Frankie tepat di kepalanya. Shit! Melihat kejadian itu, sang komandan refleks langsung menembaknya hingga tewas. Tindakan Salim tersebut membuat seluruh anggota Pos 37 kebingungan, karena selama ini Salim dikenal sebagai orang baik bahkan bersahabat dengan Will. I still can't make sense of it. Mereka pun segera memeriksa barang-barang yang ada di dalam tasnya, dan secara mengejutkan ditemukan selembar kertas berisi daftar orang hilang dari desa yang ditinggali Salim, serta kemungkinan petunjuk yang berkaitan dengan keberadaan Letnan Grant. It's time for us to take this fight to them. Our enemies don't care for the ones you've lost. They don't care. Kematian Frankie tersebut membuat komandan murka. Baginya ada harga yang harus dibayar dari setiap kehilangan anggota. Karena itu, komandan dan beberapa prajurit militer bergerak menuju desa tempat tinggal Salim. Lalu di perjalanan, mereka berpapasan dengan dua penduduk lokal yang membawa barang banyak di atas keledai seolah hendak pergi ke suatu tempat. Sampai di desa, para anggota militer segera melakukan penggeledahan terhadap beberapa rumah warga. Namun desa tersebut telah kosong, ditinggalkan para penduduk tanpa penjelasan apapun. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan, yang secara mengejutkan mereka justru menemukan Letnan Grant dalam keadaan terluka parah, kemudian segera membawanya ke markas. Lalu di perjalanan pulang, mereka menemukan keledai milik warga yang sempat berpapasan sebelumnya. Tapi anehnya, keledai itu sendirian seolah ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Vitals are surprisingly okay, but... Sesampainya di pos, mereka segera memberi perawatan intensif pada Letnan Grant. Lalu tanpa sengaja, Will melihat Grant menggerakkan kelopak matanya secara berulang seolah ingin menyampaikan sesuatu dalam sebuah kode. What you got there? Let you know once I figure it out. Setelah dicatat dan dipelajari, mereka mendapati bahwa pesan itu berisi koordinat dari suatu lokasi dan kalimat Steel Rain. It says Steel Rain, sir. Namun tiba-tiba, Letnan Grant menyerang komandan di sebelahnya sambil mengatakan bunuh aku. Kill me! Sang komandan pun tanpa ragu menembaknya, yang membuatnya tersadar lalu meninggal tak lama kemudian. Sementara itu, Mac yang saat ini tengah memantau kamera pengawas melihat rombongan militan manusia bersama alien heavy menuju Pos 37. Komandan memerintahkan anggotanya bersiaga untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Contact imminent. I repeat, contact imminent. Steel Rain, sir. Komandan lantas menghubungi markas utama untuk meminta bantuan udara. Namun ternyata hal yang sama juga terjadi di sana, sehingga butuh waktu setidaknya beberapa jam ke depan untuk mengirim bantuan. A set of coordinates. So we are not staying here. Menyadari situasi bisa saja lebih buruk dari yang dibayangkan, sang komandan pun mengubah rencananya. Lalu memutuskan akan pergi meninggalkan Pos 37, kemudian mendatangi koordinat lokasi yang diberikan Letnan Grant sebelumnya. Komandan juga memberikan koordinat lokasi itu pada markas utama, antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. We're gonna light this place up, boys. Singkat cerita, komandan memerintahkan seluruh anggotanya bersiap sambil menunggu Will yang saat ini tengah mengotopsi jasad Letnan Grant. Di saat yang sama, Will menemukan sebuah chip aneh tertanam di kepalanya. Tak lama berselang, gerombolan militan dan alien itu mulai melancarkan serangan ke Pos 37. Setelah persiapan selesai, para anggota militer masuk kendaraan lapis baja. Namun sebelum berangkat, Will memeriksa salah satu jasad kelompok manusia itu untuk memastikan apakah ada chip yang sama tertanam di kepalanya. Dan setelah dirasa cukup jauh meninggalkan pos, Ryan meledakkan Pos 37 menggunakan bom yang sudah mereka tanam sebelumnya demi mengalihkan perhatian alien heavy.
Sepanjang jalan, mereka terus-terusan diserang tanpa henti, dan satu persatu dari mereka pun mulai berguguran. He the last one? Sampai di suatu tempat yang dirasa aman, mereka berhenti sejenak untuk menguburkan jasad rekan mereka yang gugur serta memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan itu, komandan membebaskan siapapun yang ingin mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Namun ia akan sangat berterima kasih jika mereka tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan pada akhirnya, seluruh anggota yang tersisa memilih berjuang sampai akhir. I think the heavies are using it for some kind of mind control. We're all soldiers. We all signed up for the same reason. To protect our families, to protect our friends, and to protect this planet. There's something up on the right. Esok harinya, ketika mereka mulai mendekati titik koordinat tujuan, mereka melihat sebuah menara alien yang tiba-tiba saja menyerang kendaraan lapis baja mereka. Serangan itu membuat kendaraan mereka mati, dan mau nggak mau mereka terpaksa turun agar tidak terkena serangan sambil memperbaiki mesin kendaraan tersebut. Beruntung, sebuah pesawat tempur yang dikirim dari markas utama datang untuk membantu melawan alien. Para prajurit militer memanfaatkan situasi itu untuk mendekati menara alien di mana terdapat sebuah pintu masuk. Bahkan dua jurnalis itu juga tanpa ragu ikut melakukan perlawanan. Masuk ke dalam, mereka menemukan orang-orang yang dinyatakan hilang sebelumnya. Dan seperti dugaan mereka, tubuh-tubuh itu juga tertanam chip sama seperti yang terjadi pada Letnan Grant. Namun, sebelum sempat melakukan investigasi, orang-orang itu tiba-tiba bangkit dan menyerang para prajurit. Ketika hendak keluar, komandan justru menemukan sebuah benda yang diduga merupakan sumber tenaga dari menara tersebut. Tanpa ragu, ia memerintahkan Ryan memasang bom untuk menghancurkan benda tersebut. Tapi sayangnya, begitu selesai menanam bom, Ryan malah terkena tembakan fatal bersamaan dengan menguatnya sinyal yang dipancarkan menara alien. Hal itu membuat pesawat tempur yang membantu mereka kehilangan kendali, kemudian jatuh dan meledak. Situasi tersebut membuat posisi mereka terjepit. Bahkan sang jurnalis yaitu Holly terkena tembakan alien. Lalu di saat terakhirnya, Holly tanpa ragu mengambil remote pemicu bom lalu meminta yang lain segera meninggalkan tempat ini dan berniat mengorbankan diri. Sementara di luar, kendaraan mereka berhasil diperbaiki. Semua anggota militer segera pergi menjauh dari lokasi. Dan tak lama kemudian, Holly meledakkan antena alien hingga hancur berkeping-keping. Setelah hancurnya menara tersebut, para manusia yang sebelumnya menyerang mereka menghentikan serangan dan kebingungan pada diri mereka sendiri. Ada kemungkinan chip yang ditanam di belakang leher mereka merupakan alat pengendali pikiran yang dikontrol melalui menara alien tersebut. Lalu bersamaan dengan itu, benda-benda aneh mirip sebuah kapsul yang diduga adalah airdrop milik alien heavy berjatuhan ke permukaan bumi. Dan belakangan akhirnya terungkap, selain digunakan untuk mempengaruhi manusia, menara alien tersebut digunakan untuk mengganggu sistem pertahanan USDF yang berada di orbit bumi. Dengan begitu, kapal induk alien heavy bisa dengan leluasa menjatuhkan airdrop berisi senjata untuk pasukan mereka yang tersisa di bumi. Namun, karena menara alien itu berhasil dihancurkan, sistem pertahanan angkasa milik USDF kembali aktif. Karena itu, upaya kapal induk alien mengirim senjata berhasil digagalkan. Dan berkat perjuangan tersebut serta pengorbanan yang mereka lakukan, seluruh anggota Pos 37 yang tersisa dianugerahi penghargaan tertinggi dari USDF dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, hingga film ini berakhir, belum diketahui alasan pasti kenapa para alien tersebut menyerang bumi selain julukan heavy. Mereka diberi julukan tersebut karena di awal pertempuran, baju pelindung mereka sulit ditembus peluru biasa. Sampai akhirnya, militer berhasil menciptakan senjata khusus yang bisa menembus armor mereka, dan memaksa kapal induk alien mundur dari bumi meskipun hanya untuk sementara waktu. Karena seperti yang kita ketahui, para alien belum benar-benar menyerah. Mereka melancarkan invasi diam-diam yang disebut Steel Rain dengan membangun menara alien untuk mengendalikan manusia, serta mengganggu sistem pertahanan USDF di orbit bumi.
Namun, di balik aksi militer yang terjadi di sepanjang film ini bukan hanya tentang perjuangan manusia melawan alien. Setiap kemenangan besar yang diraih ada harga mahal yang harus dibayar, terutama dengan banyaknya prajurit yang gugur di medan pertempuran. Para anggota Pos 37 datang dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka harus saling percaya satu sama lain, yang membuktikan di balik kerasnya perjuangan mereka ada rasa persaudaraan yang kuat, serta rasa kehilangan yang mendalam ketika ada anggota mereka yang gugur di medan pertempuran. Meski alien adalah musuh utama, tapi pengkhianatan bisa datang dari manapun. Menara alien itu adalah bukti bahwa menguasai teknologi dan informasi sama pentingnya dengan senjata mematikan. Di lain sisi, tindakan Holly dan yang lain mungkin berakhir tragis, tapi pengorbanan mereka justru menyelamatkan jauh lebih banyak nyawa. Dan terkadang satu tindakan berani bisa mengubah arah pertempuran. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.